Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu. Baik. Alhamdulillah ya Sehat. amin. Oke, sebelum pembelajaran baik, alhamdulillah. Mana Ayu? Hadir Bu. Ayu sehat? Alhamdulillah Bu. Walaupun Cianjur sedang dilanda gempa, alhamdulillah sehat. Oke, Bu Yus turut berduka cita ya atas musibah yang terjadi di Cianjur. Oke anak-anak, sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siapa ketua kelas ya? Silakan. Saya Bu. Doni Bu Doni. Silakan. Ayo teman-teman, sebelum mulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu ya semua, supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Yuk teman-teman, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini di pagi yang sangat cerah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang akan Ibu sampaikan dan kalian terima bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, baik. Bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia dengan Bu Ius? Pembelajaran materi yang kemarin bagaimana, masih pada ingat semuanya anak-anak? Ingat Bu. Masih Bu. Masih Bu. Kemarin kita belajar tentang struktur ya Bu ya, struktur tes negosiasi. Betul sekali Ayu, dapat reward dari Bu Yus nanti ya setelah pembelajaran. Terima kasih Ibu. Dapat 5 poin dari Bu Yus, terima kasih, sama-sama juga. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang teks negosiasi. Sebelumnya mungkin kalian sudah terbiasa, tanpa sadar kalian itu sudah melaksanakan negosiasi. Hanya saja kalian belum paham bahwa itu yang kalian lakukan adalah negosiasi. Ada yang pernah mendengar kata negosiasi? Bisa acungkan tangan? Saya Bu, pernah Bu. Apa yang Ayu lakukan tentang negosiasi? Negosiasi itu sama halnya dengan berunding ya Bu ya, untuk mencari kesepakatan Bu. Betul sekali. Ada yang bisa memberikan pemantapan lagi? Saya Bu. Proses tawar-menawar Bu. Satu-satu dong, satu-satu. Siapa yang tadi pertama? Ayo. Saya Bu. Oke, silakan EN. Itu Bu, proses tawar-menawar Bu, negosiasi itu Bu. Oke, berarti EN pernah melakukan proses tawar-menawar ya sebelumnya ya? Nah Ibu, di rumah juga sering, di pasar juga sering, gitu Bu. Oh iya, EN kalau di rumah melakukan tawar-menawar apa nih dengan orang tua ya? Iya Bu, biasa sama mama Bu. Tawar-menawar minta uang Bu, gitu Bu. Oh baik, jadi selama ini yang kalian lakukan itu tadi kata Ayu apa ya tadi teh, menyelesaikan permasalahan gitu ya? Betul Bu. Berunding. Sama juga dengan EN tadi bilang bahwa
melakukan negosiasi di rumah dengan orang tua terkait uang jajan, terkait apapun itu. Nah, betul sekali anak-anak. Itu adalah contoh, salah satu contoh negosiasi. Meskipun bernegosiasi itu bukan hanya jual beli saja, ya. Di garis bawahi, bernegosiasi bukan hanya jual beli saja, tapi lebih ke menyelesaikan permasalahan dari pihak ke satu dan pihak kedua yang memiliki perbedaan. Di dalam melaksanakan negosiasi itu tidak boleh ada yang apa? Coba ada yang tahu? Ada yang dirugikan, Bu. Lupa. Oh iya, yang dirugikan, Bu. Tidak boleh ada yang dirugikan. Jadi betul sekali, luar biasa sekali anak-anak Bu Yus. Oke, itu hanya sebagai gambaran saja apa itu negosiasi. Mari kita simak dulu apa yang akan Ibu sampaikan kepada kalian semua. Semoga ini membuat motivasi belajar kalian lebih meningkat ya. Di sini ada anak-anak, lihat di sini ada sekelompok atau beberapa orang ya. Ya. Izin ke kamar mandi sebentar. Boleh, Aki, silahkan. Jangan Ya, lupa terima kasih, ya. Bu. Nanti ya, silahkan. Anak-anak di sini sudah lihat kan ada 4 orang, 2 orang laki-laki dan 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Nah, ibaratnya ini tuh mereka itu sedang berdialog gitu kan ya. Ada satu permasalahan yang akan ingin diselesaikan oleh mereka ini. Nah, untuk selanjutnya kok loyo sekali nih anak-anak. Tadi habis pelajaran matematika ya kayaknya ya. Iya, Bu, Iya, habis Bu. ulangan, Bu. Iya, Bu. Pusing. Ngebul, Banyak Bu, banget ngebul. soalnya, Bu. Oke, nanti setelah pembelajaran ini kita minta Doni untuk bernyanyi nanti ya. Iya, betul, Bu. Asik, Bu. Siap, Bu. Oke, di sini Bu Yus ingin menyampaikan terkait dengan materi negosiasi. Perlu diketahui sama kalian semua, Bu Yus memberikan materi ini atas dasar dari kompetensi dasar ya, yaitu menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan ataupun tulis. Tadi sudah disampaikan oleh Ayu, oleh EN, terkait apa itu negosiasi. Mungkin ada sedikit gambaran ya, bahwa di sini secara lisan ataupun tulis. Tadi di slide pertama juga, itu ada orang sedang berdiskusi atau berbicara atau berdialog, itu mungkin sedang melakukan negosiasi. Jadi negosiasi itu bisa dilakukan dengan 2 cara ya, anak-anak. Yang pertama itu dengan tulisan, yang kedua itu dengan lisan. Oke, selanjutnya. Nah, anak-anak perlu diketahui juga, Ibu akan menyampaikan terkait dengan IPK. Ini nih yang harus kita lakukan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah merancang kerangka teks negosiasi berdasarkan topik. Yang kedua, menulis bagian pengajuan dalam teks negosiasi dengan tepat. Yang ketiga, menulis bagian penawaran. Yang keempat, menulis bagian persetujuan. Yang kelima, menulis bagian penutup. Dan yang terakhir adalah menulis teks negosiasi berdasarkan topik yang Ibu tentukan. Kenapa Ibu tentukan? Karena biasanya kalian, Bu, saya pusing, saya mau pakai tema apa. Jadi Ibu tentukan di sini, karena ini sudah ada di ujung semester gitu ya. Sebentar lagi kita akan pembagian raport. Biasanya kita akan melaksanakan kegiatan kelas atau kelas meeting ya anak-anak. Oke, yang selanjutnya itu tujuan pembelajaran materi negosiasi. Kalian diharapkan mampu. Yang pertama adalah menentukan kerangkanya, menentukan strukturnya. Apa saja itu strukturnya? Nanti akan Ibu jelaskan secara detail. Ada yang ditanyakan sampai sini atau ada yang sudah tahu terkait struktur negosiasi? Sudah, Bu. Sudah kita pelajari pada pertemuan lalu. Oh, luar biasa sekali Ayu. Daya ingatnya luar biasa ya. Pantas saja Ayu menjadi peringkat pertama di kelas ini. Luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Selanjutnya, menulis bagian pengajuan dalam teks negosiasi. Nah, kalian itu diharapkan mampu untuk membuat satu teks negosiasi dengan topik yang tadi
ditentukan. Doni, kenapa? Perhatikan Ibu baik-baik. Siap, Bu. Iya, kenapa kamu indisipliner? Ini Siap, Bu. ada ibu yang ada di depan seperti ini, kenapa kamu seperti itu, Don? Ya, Ibu tidak mau, sekali lagi Doni tidak memperhatikan Ibu Iwos, oke? Siap, Bu. Di belakang saya mengganggu, Bu. Kalian tentu tahu ya, bagaimana pembelajaran dengan Bu Iwos. Perhatikan baik-baik, nilai aman. Begitu ya? Oke. Siap, Bu. Oke anak-anak, nah gara-gara Doni ini Ibu tidak akan melanjutkan dulu ke materi ya. Ibu ingin menebali sikap disiplin kalian, etika kalian, bahwa dalam pembelajaran di dalam kelas itu bukan hanya kalian mengerjakan tugas lalu dikumpulkan dan dapat nilai, tetapi lebih bagaimana kalian nanti menjadi pribadi yang baik. Itu bukan hanya dari ilmu pengetahuan saja, tetapi dari etika, sopan santun, tutur bahasa, apalagi sekarang kita sedang belajar bahasa Indonesia nih, gitu ya. Tolong bedakan penggunaan bahasa dengan guru dan teman. Jangan sampai seperti yang Doni tadi lakukan, ada bahasa kebun binatang, tiba-tiba ya. Sangat disayangkan sekali. Jadi Bu Yus selama ini mengajar, tapi kalian tidak mendengarkan, begitu ya? Siap, Bu. Oke, baik ya. Anak-anak, kalian ini kan sekolahnya di SMK, apalagi kalian jurusan agrobisnis pengolahan ikan begitu. Tentu nanti pembelajaran bahasa Indonesia ini akan sangat bermanfaat untuk kalian dalam mencari pekerjaan, dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, penggunaan bahasa yang baik dan benar itu akan mempermudah kalian untuk berkomunikasi dengan siapapun yang ada di depan kalian, lawan bicaranya. Jangan sampai ya nanti jangan sampai nanti tiba-tiba ketika ngajak temannya ke kantin ya menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan begitu, karena sudah terbiasa dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dalam negosiasi tentu tidak harus menggunakan bahasa baku. Tidak mungkin kan kita belanja ke warung atau ke pasar seperti yang tadi En sampaikan. Berapakah harga 1 kilogram telur ini, Bu? Itu sangat tidak efektif sekali penggunaan bahasa baku dalam bernegosiasi. Itu akan disesuaikan dengan negosiasi yang dilakukan. Oke, jadi Bu untuk bahasa yang digunakan dalam negosiasi atau ketika kita bernegosiasi itu situasional ya Bu ya. Jadi nggak harus terus-terusan menggunakan bahasa baku ya Bu ya. Betul sekali Ayu. Jadi di dalam negosiasi itu tidak paten menggunakan kata baku gitu ya. Tadi yang sudah dicontohkan. Kalau konteksnya kita ada di pasar, kan tidak mungkin kita menggunakan bahasa baku gitu ya. Tapi kalau kita sedang bernegosiasi dengan guru atau kepala sekolah atau apapun itu, gitu ya. Nah itu harus menggunakan bahasa baku, minimalnya diksi yang baik seperti itu. Nah sekarang dilanjut dulu ya terkait dengan pengertian negosiasi. Barangkali penjelasan yang Ibu tadi sampaikan tidak jelas, maka Ibu perkuat dengan bahasa yang ada di PowerPoint ini. Teks negosiasi adalah teks yang berisi interaksi sosial antara satu orang dengan yang lainnya, dan ini berfungsi untuk menetapkan keputusan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Contoh nih, kalau tadi EN bilang minta uang 15.000, tapi ibunya hanya punya 10.000. Nah, di situ kan berarti harus adanya kesepakatan ya antara EN dan ibunya. Jangan tiba-tiba, mama embung ting 10.000 udah kurang, jangan beli bensin kayak kurang. Nah, jangan seperti itu. Tadi penggunaan bahasa itu sangat penting, beretika ketika kita berbicara. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Ada lagi. Bu. Anggi ini lama sekali ya, kemana ya ini? Aduh nanti Bu Yus udah lama. Kantin kali Bu, kantin. Mungkin toiletnya antri Bu.
Oh, antre. Apa Ayo. airnya Bu? Airnya kali. Akhirnya habis Ibu, sekali, Bu. maaf, Itu baru panjang umur, kembali. Bu. Iya. Iya, tadi di Ayu. toilet banyak yang sedang ganti baju olahraga, Bu, jadi mengantre. Oh, baik, baik. Oh, bernegosiasi ya ini. Iya. Anggi sedang bernegosiasi ke Bu Yus nih, bilang begitu ya. Oh iya, masuk negosiasi ya, Bu? Betul sekali. Padahal tadi Ibu lihat Anggi ada di kantin nyedot Marimas. Waduh, Enggak, Ibu, itu mungkin yang lain. Saya ngantre, Bu, tadi di kamar mandi, Bu. Bohong, Bu, bohong, Bu. Tadi perlu koreksi ya Ayu ya. oh, iya Ayu tadi Bu. mohon maaf. Aduh Ibu ini jadi ada hiburan ya gara-gara Anggi nyedot Marimas. Oke, kita lanjut. Saya nggak Ya. suka Marimas, Bu, soalnya sakit. Sukanya apa? Aku Bukannya Anggi. kamu ya? Marimas au, Bu. Iya kan? Betul sekali. Tadi perlu ada koreksi ya. Ayu tadi Oh menyebutkan iya Bu. kata antri. Nah, itu bukan Oh. kata baku yang Tapi sebenarnya antre ya Bu ya? antre, betul sekali. Antre. Begitu ya. Baik Bu, terima kasih koreksinya. Baik, untuk selanjutnya. Aduh, luar biasa sekali ini anak-anak Ibu hari ini ya. Luar biasa. Nah, di sini ada tujuan bernegosiasi. Jadi, selain untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Ibu kenapa, Bu? Aduh, Bu Yus ini masih tertawa terbahak-bahak. Ini luar biasa sekali ya melihat peserta didik Bu Yus yang ya Allah anak SMK tapi alabatan ya. Kalian ini kan generasi corona. Jadi meskipun kalian sekarang kelas 10, kalian pikirannya itu masih di SMP loh anak-anak. Aduh, luar biasa sekali Bu Yus ini harus membimbing dan mengarahkan kalian. Aduh, itu EN itu temannya suruh duduk EN. Nakal Bu. Doni itu, Bu. Bu temennya nakal Bu. Oke, udah cukup ya. Ini perut Bu Yus cukup menjadi kaku gara-gara teman EN itu di belakang tidak mau duduk. Oke, kita lanjutkan tujuan negosiasi. Tadi yang pertama apa? Untuk mencapai kesepakatan. Oke, yang kedua untuk mencapai penyelesaian atau jalan keluar masalah yang ingin dihadapi secara bersama. Yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan. Jadi di sini simbiosis mutualisme ya, tidak boleh ada yang dirugikan gitu ya. Atau win-win solution gitu. Jadi tidak ada yang dirugikan. Jangan sampai nanti ketika EN meminta uang 15.000, ibunya memberikan 15.000, terus di rumah tidak punya uang untuk membeli sayur begitu. Ketika EN pulang nanti EN komplain makan sama apa begitu kan. Jadi sekarang kalian tahu ya bahwa tujuan negosiasi itu untuk mencapai ke sebuah kesepakatan antara dua belah pihak begitu ya. Bu, bisa dipahami. Ada yang pernah bernegosiasi tapi akhirnya tidak sepakat? Ada Bu. Pernah Bu, saya juga pernah Bu. Coba siapa? Boleh untuk sedikit menjelaskan? Anggi, Bu, Anggi. Saya, Bu. Anggi Bu. Mau beli. Oh, Mia dulu ya, Mia dulu. Ini dari tadi Mia diam terus ini. Mia dulu ya. Mia dari tadi ketawa aja. Mungkin udah pengen ini Bu istirahat. Sambil Ingin. hidup Marimas. Ingin Tapi ya, si Doni, ingin. Bu, ganggu-gangguin terus. Bohong Bu. Doni, kamu lagi gedebuk lope ya sama Mia ya? Tahu gedebuk? Gedebuk itu jatuh, lope itu cinta. Jadi kalau dikaitkan itu jadi jatuh cinta. Soalnya Mia ini Bu lucu Bu. Jangan-jangan kamu pandangan pertama ini. Bagaimana Mia? Silakan Mia. Iya, waktu kemarin saya mau beli celana jeans, taunya si tukangnya malah nggak mau ditawar, Bu, saya maunya cuma 50.000, dia pengennya tetap 150 gitu, Bu. Berarti gagal kan, Bu? Ya iyalah Mia, Ya, jelas bukan aja. nawarnya. Harganya 150.000, Mia tawar 50.000. Atuh eta jeung modal-modal nage kabetut meureunan atunya begitu. Jadi begini Bisa, Bu. anak-anak. Saya harus Ketika
ketika melakukan jual beli atau kalian sedang membeli sesuatu itu kan bernegosiasi itu teh kudu wajarnya ulah tinu harga 100.000 ditawarna 10.000 nya luar biasa sekali, pasti tidak akan mencapai satu kesepakatan karena si penjual merasa rugi, belum punya untung. Jangankan untung, yang ada buntung kan Mia? Ya Bu. Iya, oke. Jadi sekarang anak-anak sudah sedikit paham ya. Nanti ketika kalian membeli sesuatu, tawarlah dengan wajar. Ingat bahwa yang menjual itu juga membutuhkan keuntungan, begitu ya? Ya, Bu. Oke. Untuk Ibu mau nanya boleh gak, Bu? boleh, ayo silakan. Ya, tadi kan saya ataupun Doni itu pernah melakukan negosiasi namun tidak mencapai kesepakatan ya. Nah, apabila ketika kita misalnya melakukan negosiasi namun tidak mendapatkan kesepakatan di antara kedua belah pihak, apakah itu dikategorikan sebagai negosiasi atau bukan ya Bu ya? Karena kan tujuan negosiasi itu harus harus mencapai kesepakatan bersama gitu Bu. Saya bingung Bu, gimana ya atau teman-teman ya? Nah, jadi negosiasi itu harus adanya kesepakatan, Ayu. Jadi jika belum ada kesepakatan, itu belum bisa disebut dengan bernegosiasi. Kenapa? Karena yaitu tadi ditujuan bahwa tidak boleh ada yang merasa dirugikan, begitu. Jadi kalau belum ada kesepakatan itu tidak bisa disebut negosiasi. Itu hanya berdialog saja, tidak sampai di kesepakatan bernegosiasi. Begitu. Baik Bu, mungkin paham. Terima kasih Bu. Baik. Nah, tadi anak-anak masih ingat ya bahwa di indikator pencapaian kalian juga harus tahu kerangka dari teks negosiasi. Di sini ada struktur kompleksnya yang harus kalian tahu. Apa itu orientasi, apa itu pengajuan, apa itu penawaran, persetujuan, dan penutup. Nah, jadi di dalam teks negosiasi itu ya, nanti akan ada contohnya, akan Ibu share gitu ya. Silakan ini ya, Ibu bagikan ya fotokopiannya ya, Ibu satu bangku, satu lembar saja karena ini terbatas. Kalian bisa simak terlebih dahulu, Ibu berikan waktu 5 menit, nanti akan Ibu jelaskan mana bagian orientasinya, mana bagian pengajuannya, sampai bagian penutup ya anak-anak ya. Baik, Bu. Iya, dan ada yang sedikit Ibu lupa, tadi sudah salam, sudah berdoa. Sebelum kalian membaca, Ibu akan cek kehadiran dulu hari ini. Apakah ada ini nih, si Tono kemana ya dari kemarin apa wae pelajaran Ibu? Dan bangkunya Katanya juga sih sakit, Bu. Katanya sih sakit, Bu. Tapi nggak tahu juga, Bu. Nah, bisa-bisa ya. Oke, Ibu cek dulu ya, anak-anak. Sartono. Sakit, Bu. Sakit Sakit. atau apa ini? Katanya sakit, Bu. Oke, Doni. Hadir, Bu. Mia. Ada Bu. Mia, Talita, Kurnianingrum, Setianingsih. Aduh, ini panjang lebar sekali nih ya namanya, luar biasa. Iya, Bu. Dari Sabang sampai Merauke, aduh luar biasa sekali. Bu Yus suka minder nih. Bu Ius punya sedikit cerita biar kalian itu tidak ngantuk ya terkait dengan nama. Dulu waktu Bu Yus kuliah ya, nama-nama teman-teman Bu Yus itu seperti Mia, Talita, Kurnianingrum, Setianingsih gitu ya. Nah, ketika di absen, teman-teman itu namanya kan panjang-panjang ya gitu. Triulianingrum, Dara Astari Nurjana, Mia, Talita, Kurnianingrum, Setianingsih, Yusriani, itu dosen saya dulu manggilnya begitu. Aduh, saya luar biasa sekali, minder sekali itu dulu ya. Saya sempat komplain ke mama saya, "Ma, kenapa sih nama saya itu Yusriani, tidak mawar, melati, bunga, berseri," gitu kan ya. Ternyata nama itu adalah doa ya anak-anak ya, kalian juga harus bersyukur dengan nama-nama yang sudah diberikan orang tua. Jangan pernah minder nama kita Deso gitu ya, karena di dalam nama itu ada selipan doa dari orang tua. Begitu ya anak-anak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, selanjutnya Anggi Anggraini. Hadir. Ayu Martini.
Martiani, Bu, mohon maaf. Oh iya, aduh ini Ibu minusnya udah semakin bertambah ini ya, maklum Ibu sudah Nggak apa-apa, Bu. tua Hadir, ini. Bu. Ya. Hadir. Terus EN. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Berarti peserta didik Ibu semua hari ini hadir kecuali Sartono itu. Aduh, ini bagaimana nanti ya? Oke, untuk selanjutnya Ibu berikan waktu untuk kalian membaca teks negosiasi yang sudah Ibu bagikan itu ya. Sudah selesai anak-anak? Belum, Bu. Oke. Doni, duduk di tempat duduknya Doni. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. Aduh, ketahuan nih. Disangka Ibu tidak melihat ya Doni ya. Ya Bu. Yuk, Oke. lihat yuk. Ibu rasa cukup ya, Ibu rasa cukup ya. Di sini Ibu akan membacakan saja sembari Ibu menjelaskan bagian strukturnya begitu ya. Ya. Yang harus kalian ketahui dari teks negosiasi yang sudah kalian baca tadi yaitu mengenai struktur. Yang pertama adalah orientasi. Nah, ini adalah pengenalan topik atau masalah pada pihak yang bersengketa. Ini opsional sih sebetulnya ya, boleh disertakan atau tidak di dalam teks negosiasi. Nah, yang kedua itu pengajuan. Pengajuan itu pernyataan pihak pertama. Jadi kalau di dalam negosiasi kan ada dua pihak nih. Ada pihak A atau pihak B, atau pihak Doni dan pihak Ayu. Nah, di pengajuan ini Doni menyampaikan pernyataan yang akan ingin diselesaikan dalam negosiasi ini begitu ya. Nah, di yang selanjutnya yaitu terkait dengan penawaran, yaitu pihak kedua melakukan tawar-menawar. Kalau tadi kaitannya dengan jual beli, nah pengajuan dan penawaran ini dilakukan oleh si penjual dan pembeli begitu ya. Nah, biasanya kalau orientasi ini ada selamat siang, ada yang bisa dibantu, atau teteh milari naon, gitu, mencek Sunda nama, gitu ya, ibaratnya pendahuluan gitu ya, say hello, gitu. Nah, di pengajuan itu biasanya penjual menawarkan gitu ya, seperti tadi, aya nu tiasa dibantos gitu, priyogi naon, kalau bahasa Sunda gitu ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu silakan, ada yang dicari gitu, misalkan barangkali ada di toko kami, dan itu kan melakukan pengajuan. Nah, nanti dilakukan itu penawaran sama si pembeli. Di dalam strukturnya itu penawaran adalah pernyataan pihak kedua untuk melakukan tawar-menawar atas penolakan masing-masing gitu. Jadi ketika di awal bernegosiasi tidak ada kesepakatan, nah ditawar akhirnya gitu ya untuk mencapai satu kesepakatan. Bagaimana biasanya seperti yang tadi ada di teks yang kalian sudah baca, di penawaran itu biasanya ada interaksi terkait harga, misalkan kalau dalam jual beli, kalau dalam penyelesaian masalah kayak tadi kan Anggi, aduh Bu, tadi di toilet banyak yang ganti baju, itu kan ibaratnya tawar menawar di situ ya, jadi Anggi itu menunggu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika sudah dilakukan pengajuan dan penawaran, maka akan mewujudkan persetujuan pihak ke-1 dan pihak kedua. Jika rasa sudah cocok, tidak ada pihak yang dirugikan, begitu anak-anak ya. Jadi biasa nama kalau kita beli di pasar gitu ya, mangga we atuh teteh ieu candak 75.000 bios we un saalit ewang. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Kenapa Ibu contohkan dengan hal-hal yang seperti itu? Karena itu yang sering kalian lakukan tanpa kalian sadari sebetulnya. Tapi Kade,
Melimarimas ke kantin ditawar, harga 1.000 ditawar jadi 500. Nah itu bukan negosiasi ya anak-anak ya. Seperti itu. Oke dilanjut. Aduh ini dilanjut ada bagian penutup. Biasanya ya bagian penutup juga itu opsional gitu ya, memberikan ucapan terima kasih atau sebatas iya tiba-tiba pergi saja, hatur nuhun gitulah seperti itu ya anak-anak ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan terkait struktur anak-anak sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya? Sudah cukup Bu, jelas Bu. Sudah cukup. Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang Ibu sampaikan sampai dengan struktur kalian paham. Nah, kita lanjutkan ke ciri kebahasaan. Di dalam teks negosiasi, meskipun tidak menggunakan bahasa baku, tapi itu tidak lepas dari kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaannya anak-anak. Yang pertama yaitu berisi pasangan tuturan. Yang kedua memiliki bahasa sopan dan santun. Nah, tadi yang Ibu sampaikan, meskipun tidak menggunakan bahasa baku, tetapi diksi yang digunakan itu mengandung sopan dan santun. Ya, jangan sampai bernegosiasi ngegebrak meja gitu ya ketika tidak mencapai kesepakatan gitunya misalkan kekuai hoyong 15.000 itunya ngagebrak meja gitu itu tidak baik gitu ya. Jadi sopan dan santun ini bukan hanya tergambar dari diksinya saja ya anak-anak, tetapi dari gestur, dari mimik ketika kita berbicara dengan lawan bicara. Nah, selanjutnya itu bersifat memerintah dan memenuhi perintah gitu ya. Nah, kenapa ini bersifat memerintah dan memenuhi perintah? Ya, kalau tidak ada sifat memerintah dan memenuhi perintah itu namanya tidak mencapai satu kesepakatan begitu anak-anak. Yang terakhir adalah hasil kesepakatan tidak memberatkan atau merugikan dua belah pihak. Nah, ini sudah Ibu sampaikan tadi di pembahasan awal ya, bahwa tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Kalau tadi seperti Mia nawar celana dari harga 150 terus ditawar 50.000, luar biasa sekali itu cara penawaran luar biasa itu kalau sepakat ya Mia ya. Iya Bu. Nah, anak-anak ada contoh lagi nih. Kalian pernah belanja di supermarket? Pernah Bu, pernah. Ya, di Indomirit, di Alfamirit, begitu ya? Iya Bu, pernah Bu. Ya Bu. Nah, dan di pasar tradisional, ada yang bisa membedakan? Ada, saya Bu. Boleh, silakan Doni. Kalau di tradisional enak nawarnya Bu, kalau di Indomirit malu Bu nawarnya. Indomirit mah nggak boleh ditawar. Bukan yang nggak mau nawar Bu, cuma malu. Betul sekali. Di tempat-tempat itu sebetulnya ada plus minusnya. Kalau di pasar memang mungkin itu lebih fleksibel bisa ditawar ya. Tapi kalau di Indomirit itu sama sekali tidak ditawar, tidak boleh karena itu sudah tercantum harganya. Tetapi kenapa masyarakat lebih suka berbelanja di Indomirit? Karena pelayanannya lebih bersih, lebih tertata, begitu ya, tidak becek-becekan, meskipun dengan harga yang Lebih mahal ya Bu. mahal gitu ya. Dan apalagi coba anak-anak sekarang, gengsi anak-anak, tahu kan gengsi? Gengsi Iya. Bu. Kalau zaman Bu Ius zaman kelahiran 70-an itu ya, Bu Ius ini kan kelahiran 70-an, jadi ya udah kelahiran sangat uzur sekali dibandingkan kalian anak-anak milenial gitu kan ya. Kalian itu tidak pernah tahu indahnya ke warung bawa jeligen minyak tanah gitu kan ya. Nah, sebelum kita ke warung biasanya kita bernegosiasi. Pangmeserkeun minyak tanah saleter gitu ya. Nggak mau Bu. Mbak mau hoyong jajan. Nah, itu kan ada kesepakatan. Ketika jalan ke warung itu si kaleng, itu si jerigennya itu sambil ditendang-tendang. Minyak, bawang,
cengek, minyak, bawang, cengek, minyak, bawang, cengek. Nah, itu seperti itu, ya. Nah, itu melakukan negosiasinya bukan di warung. Karena itu hanya diperintah saja gitu kan ya, dan memenuhi perintah. Tapi biasanya bernegosiasinya itu di rumah dulu sama mama yang menyuruh. Uhun atuh mah tapi abi hoyong meser permen lollipop. Nah, seperti itu. Ya, jadi sifat memerintah dan memenuhi perintah itu ada di dalam bernegosiasi. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Selanjutnya, ini kayaknya mulai jenuh ini anak-anak. Mari kita regangkan Bu dulu. Doni katanya mau nyanyi. Penyanyi, Bu. Siapa? Tadi Doni, Bu. Iya, Bu. Doni mau nyanyi Apa, atau Bu? mau meregangkan? Silakan Boleh Doni meregangkan nyanyi dulu, Bu. apa, Don? Boleh. Meregangkan dulu. Meregangkan dulu, Bu. Meregang. Oke, berarti kalian berhadapan-hadapan dulu dengan teman yang ada di samping bangku. Silakan, sudah. Siap, Bu. Sudah, Bu. Ya, tatap baik-baik Ya, wajah sudah, teman Bu. kalian. Ya. Nah, di situ terlihat masalah yang sedang teman kalian lakukan, yang sedang teman kalian pikirkan. Doni sedang jatuh cinta dengan Mia. Ayu sedang sedih karena keluarganya di Cianjur, sedang berduka, ya. Oke, setelah itu pijit punggung teman kalian yang ada di sebelah, silakan. Dipijit-pijit dulu Pegel, ya. Bu, pegel. Oke. Enak, Bu. Ini ada Doni mah puting teh main Mobile Legends nepi ka jam 2, wayah kieu geus heulai-heulai. Bukan, Ya. Bu, ngetrek, Bu, ngetrek. Luar biasa. Ya. Oke, cukup ya. Cukup, Bu. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. Lanjut lagi, tidak menyajikan lebih dari 3 argumen dalam satu waktu. Jadi tidak boleh menyajikan 3 argumen kalau bernegosiasi. Cukup 2 argumen saja gitu ya, antara pihak satu dan pihak kedua. Yang kedua adalah mulai dengan argumen yang paling kuat dan didukung dengan fakta. Jadi ketika kita bernegosiasi untuk menyelesaikan permasalahan, mungkin ini ya lebih tepatnya bukan untuk jual beli. Kalau tiba-tiba kalian bilang, nah iya teh harga telur teh mani mahal, dan di ditu mah harga nage mani murah. Nah, tidak boleh itu dilakukan. Jadi kalian harus tahu konteksnya kalian sedang bernegosiasi dengan siapa, anak-anak. Yang 3, bangun argumen secara logis, rapat, meningkat, dan hati-hati. Ya, mungkin ini cepat ya, bukan rapat. Logis, cepat, meningkat, dan hati-hati. Kenapa? Karena perlu diperhatikan. Apa yang perlu diperhatikan? Perasaan dari salah satu pihak yang kalian ajak negosiasi. Jangan sampai kalian menggunakan bahasa yang tidak sopan, menawar dengan etika yang tidak baik. Nah, di sini kaidah kebahasaannya. Begitu ya, anak-anak ya. Untuk yang selanjutnya yaitu menjabarkan kembali pokok kebahasaan pihak mitra negosiasi untuk menunjukkan bahwa Anda telah mengerti. Nah, ketika bernegosiasi, ulah pakai yel-yel. Ketika memang tidak diberikan, itu kalian harus mengerti kondisinya. Oh iya, mungkin pihak yang lainnya belum dapat untung kalau dalam jual beli. Kalau dalam kesepakatan menyelesaikan permasalahan, mungkin belum merasa cukup solusi yang diberikan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu minta alasan dari pihak mitra negosiasi mengapa ya, mengapa ya, sama mengapa tidak. Jadi kalian harus punya mengantongi kenapa kok tidak adanya kesepakatan yang tadi Ayu sudah sampaikan ke Bu Ius. Tidak mencapai kesepakatan. Nah, sampaikan, tanyakan dulu alasannya kenapa. Kalau sudah diketahui alasannya, ya sudah, berarti harus menerima dengan lapang dada. Lapang dada ya, bukan lapang bola, Doni, Kadek, lapang dada. Ya, Bu, lapang dada, Bu. Nerimo, Bu, nerimo. Ya, lapang dada bukan dadanya yang lebar. Ya, Doni ya, Kadek. Doni suka berimajinasi. Kayaknya Nerimo, ini Bu. bibit-bibit sastrawan ini, karena ketika Bu Yus ngomong Doni udah ngejek begitu ya. Luar biasa sekali. Ya, tidak seperti Ayu ya, belum Ibu Yus jelaskan juga dia udah nereng teng gitu ya. Luar biasa sekali ini Ayu ya. Nah, yang terakhir ini adalah jangan menyela argumentasi
dari pihak mitra bernegosiasi. Jadi kita dalam bernegosiasi itu yang paling penting diperhatikan adalah sopan santun. Masalah diksi mah itu bisa disesuaikan tergantung konteks kita bernegosiasi ya. Etika itu sangat penting dalam bernegosiasi. Jangan sampai ketika tidak adanya kesepakatan gelut gitu kan ya. Terus selain gelut tiba-tiba nantinya jadi musuhan, tidak boleh Don. Ya, Bu. Kalau misalnya Doni ketika melakukan kegiatan orkas misalkan, nah Doni tidak menang dalam bernegosiasi, ulah ngambek Doni gitu ya. Jadi harus menerima atas argumentasi yang sudah disampaikan karena itu adalah hak yang harus dipenuhi atau kita terima dari pihak pertama atau pihak kedua. Begitu ya anak-anak ya. Siap, Bu, siap, Bu. Oke, untuk selanjutnya, sebentar. Untuk yang selanjutnya ini laptop Buyus juga udah, aduh sangat ngeblank. Semangat, Nah. Buyus. Oke, terima kasih. Mungkin ini hanya sebatas materi negosiasi. Nah, Ibu harap sekarang kalian terima LKPD yang Ibu sebar ke kalian, buat kelompok dulu ya. Sartono, karena Sartono tidak ada, mungkin nanti bisa disampaikan informasi oleh Doni atau oleh Ayu ya, atau oleh dengan kelompoknya. Silakan kalian membuat kelompok untuk mengerjakan LKPD ini dulu ya. Jadi kalian ingat di dalam kelompok itu tidak boleh saling mengandalkan. Ya, kita Ayu mengerjakan, terus sanesna nempel ngaran we hungkul ya. Jadi nama. ya anak-anak semua harus mengerjakan di dalam kelompoknya, yang nantinya kalian itu di akhir itu harus mempresentasikan. Ibaratnya itu kalian sedang melakukan negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian tulis tadi yang sudah Ibu tentukan temanya itu, yaitu adalah apa tadi anak-anak? Porklas, kegiatan porklas. Ya, Kelas jadi meeting, kalian, Bu. ya kelas meeting, betul sekali. Nah, jadi kalian harus menyusun teks negosiasi berdasarkan struktur yang tadi sudah Ibu sampaikan. Ada orientasi, ada pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup. Nah, itu harus ada semua. Jadi bukan hanya dikerjakan oleh salah satu orang saja ya, tapi oleh semuanya. Dan nanti harus dipresentasikan oleh kelompoknya masing-masing. Kelompok yang lain nanti ketika temannya sedang berpresentasi, kalian harus menilai ketepatan intonasi, artikulasi, isinya, apakah sesuai dengan judulnya, ataukah sesuai dengan strukturnya. Paham sampai sini anak-anak? Paham, Bu, paham. Paham, Bu. Nah, ini Bu Yu sudah berapa menit ya, Ayu ya? Bu Yu sudah berapa menit ini? Buyus udah 5 menit, Bu. Ngajarnya Bu Yu sudah 5 menit ini, Oh, baru 5 menit. Maksudnya ngajarnya, Bu. Ngajarnya ya. Berapa ya? Sebentar tadi, lagi, Bu. Tadi Bu Yus mulai jam 16.22 ya kalau tidak salah ya? Iya, Bu. Berarti Bu Yus selesai 10 menit lagi. Iya, Bu. 10 menit ya, 10 menit ya. Ya, Bu. 10 menit lagi. Ya, tapi apakah kalian selesai menyelesaikan Sudah, Bu. Oh, sudah. Luar biasa sekali, anak-anak Ibu hebat, anak-anak Ibu luar biasa. Berarti sekarang tinggal presentasi ya. Silakan Ya, Bu. Ayu untuk sedikit memaparkan bersama kelompoknya. Bu, beri kesempatan dulu kepada yang lain, Bu. Boleh, Mia atau En atau Anggi, ini kemana ya? Tidak muncul-muncul. Ada Bu, hadir. Ya, silakan. Kelompok Anggi mau presentasi. Boleh Bu, boleh, siap. Silakan Anggi bersama kelompoknya. Ya. Kelompok kami membuat dialog percakapan, Bu.
Betul, silahkan. Dibacakan ya Bu ya dialognya ya. Boleh. Anggi, teman-teman, kapan kita mau mengerjakan kegiatan yang sebentar lagi akan kita lakukan? Tina, aku tidak bisa kalau hari ini. Bagaimana kalau besok? Suci, iya besok saja. Kebetulan hari ini aku ada ekstrakurikuler. Tina, ya sudah. Bagaimana kalau besok saja sepulang sekolah? Anggi, kalau memang teman-teman setuju, baiklah kita lakukan besok saja. Anak-anak, baik setuju kita lakukan pertemuannya besok saja ya. Sudah Ibu, itu yang Oke. baru. Oke, Anggi, terima kasih. Nah, sedikit Ibu koreksi ya sebelum ke komentar teman-teman yang lainnya. Ya Bu. Anggi tadi membacakan atau mempresentasikan teks negosiasi bersama temannya. Tapi di situ belum adanya bahasan apa yang Anggi akan lakukan gitu. Hanya menyampaikan ingin apa tadi teh melakukan kegiatan apa. Nah, begitu kalau misalnya Anggi melakukan kan tadi sudah ditentukan sama Bu Ius untuk melakukan kegiatan kelas seperti itu. Jadi ketika berdialog pun harus disampaikan kegiatan apa yang akan dilakukan. Begitu ya Anggi ya? Ya, maksudnya tadi Bu menyiapkan untuk for class itu Bu. Jadi mau menentukan kapan kerjanya gitu Bu. Ya, betul sekali. Dan untuk lain kali lebih dilengkapi ya, karena itu Mia tadi Ibu lihat sudah menguap-nguap, kayaknya Mia ngantuk itu. Silakan Mia ke belakang dulu untuk cuci muka Mia. Itu betulkan kerudungnya. Itu rambutnya keluar-keluar Mia pakai ciput besok ya Mia ya. Awas Bu, Mia nanti ke kantin nyedot marimas. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya. Astagfirullahaladzim ya Rob. Aduh ini aku jadi bahan percobaan, jadi tikus percobaan. Aduh. Oke ya, ya silakan kelompok Ayu untuk mengomentari dari hasil presentasi kelompok Anggi tadi. Ya, baik Bu, terima kasih. Tadi penampilan dari kelompok Anggi itu sudah bagus Bu. Kalau menurut Ayu sih sudah memenuhi struktur dari teks negosiasi ya Bu ya. Kemudian juga dari aspek kebahasaannya juga ada, dilihat dari pronomina ya, kemudian juga tuturan langsung dan kalimat langsungnya. Dan untuk kelompoknya Anggi dan kawan-kawan the best Bu. Terima Luar kasih, biasa Bu. sekali. En berkomentar silakan. Bu, saya punya contoh negosiasi aja Bu. Gimana Bu? Negosiasi apa En? Itu Bu, jual beli mobil Bu, mobil klasik. Aduh En, dari tadi tidak menyimak dengan baik ya pelajaran Bu Yus. Kan En itu bersama kelompoknya. Ini tadi apa ya Bu ya? Saya tadi Harus bikinnya ini Bu. kegiatan akhir tahun, kegiatan porklas. Kenapa Ibu tadi bilang seperti itu? Untuk memudahkan kalian tengah cok ngalor ngidul begitu. Iya Bu, soalnya saya pengen beli mobil Bu. Luar biasa sekali cita-citanya. Kan EN ini kan baru kelas 10. Kalian itu baru kelas 10 SMK loh anak-anak. Sedangkan secara mental kalian itu masih di SMP. Kalian ini kan angkatan corona begitu kan. Jadi secara kedewasaan kalian masih ada di SMP begitu. Nah, bagaimana EN? EN mau mengomentari atau mau tampil ini kelompok EN? Tadi saya bikinnya itu Bu, teks negosiasi. Oke, nggak apa-apa. Silakan bacakan EN, bacakan saja EN. Ya, saya coba ya Bu ya. Ya, untuk pembeli, saya ingin beli mobil bekas klasik. Apakah ada Pak? Lalu kata si penjualnya, ada Bu. Mari ikut saya. Lalu saya tawar Bu, mobil klasik ini berapa harganya ya Pak? Lalu kata si penjual, kalau mobil yang itu harganya 95 juta, Bu. Lalu kata pembeli, harganya bisa kurang lagi nggak, Pak? Lalu kata penjual, boleh. Mau nawar berapa ya, Bu? Terus
Kalau 90 juta gimana, Pak? Oh, kata penjualnya naikin dikit lah Bu, 93 juta pasnya. Setelah itu, nah oke Pak, saya setuju, uangnya nanti saya transfer. Begitu Bu. Oke, baik EN, betul. Itu salah satu contoh negosiasi juga. Cuma lain kali ketika ada guru menjelaskan, disimak baik-baik apa yang harus dikerjakan ya En ya. Iya Bu, maaf ya Bu. Oke, luar biasa sekali. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini dengan Bu Ius dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalian menjadi peserta didik atau peserta didik yang baik, soleh, solehah, ya, dan bisa Amin. memanfaatkan. Terus nanti kalian bisa ya bernegosiasi dengan baik ya, bisa Insya ya Allah, bernegosiasi Bu. Ya, insya Allah. dengan baik. Setelah pembelajaran negosiasi ini sudah tuntas minggu kemarin dan sekarang, harapan Ibu kalian bisa bernegosiasi dengan sopan dan santun, bukan Amin. hanya dari bahasanya Amin. saja, tapi juga dari Amin. perilaku ya anak-anak ya. Amin, Bu. Terima kasih. Oke, silakan sebelum mengakhiri pembelajaran, untuk kalian merapikan dulu alat tulisnya sebelum kita pulang ya anak-anak ya. Silakan. Lanjut untuk dipimpin doa oleh Ketua Kelas Doni, silakan untuk dipimpin kembali. Jangan lupa materi yang Ibu sampaikan hari ini kalian baca-baca lagi di rumah ya. Bu. Siap Ibu. Siap, Siap. Bu. Boleh kalian cari referensi lain terkait dengan teks-teks negosiasi. Ada, sekarang banyak sekali ya, ada di YouTube, ada di Google, pokoknya luar biasa sekali. Nah, bisa kalian implementasikan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Silakan Doni untuk menutup pembelajaran. Baik Ibu. Ayo teman-teman, sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Berdoa. Don. Selesai, beri salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam lagi, Bu Yus. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Ayu tadi dapat 5 poin, Terima untuk kasih, Bu Yus. Anggi 3 poin, untuk EN Terima kasih, 1 Bu. poin, untuk Doni 3 poin, untuk Nia 2 poin ya. Itu reward dari Bu Yus hari ini ya. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih Bu. Sehat selalu, Ibu.